Pada part sebelumnya, Xiaoyan dihadang pasukan pemburu dewa, namun semuanya dipukul mundur olehnya. Pada saat akan meninggalkan halaman Istana Kristal, muncul sesosok kelinci awan es dan membawa Xiaoyan bertemu permaisuri Chen Xianyuan. Dan permaisuri akhirnya membantu Xiaoyan untuk meningkatkan kultivasinya. Karena permaisuri tidak memberitahu Xiaoyan bahwa ada banyak monster di bintang Xiao, akhirnya pada saat menjalani metode latihan yang diberikan permaisuri, Xiaoyan dikepung oleh monster yang tak terhitung jumlahnya dan semuanya terlihat cukup kuat. Hal yang paling menakutkan adalah monster-monster ini tampaknya telah menerima perintah seseorang. Begitu mereka menemukan Xiaoyan, mereka segera mengejarnya. Ini bukan latihan yang sulit, Xiaoyan bergumam. Lalu memegang penguasa berat Swan dan beberapa monster yang menjagatnya dihancurkan berulang kali. Bukankah itu tidak terlalu sulit? Maka biarkan kamu melihat mengapa mereka tidak berani mendekati Istana Kristal. Permaisuri mengangkat bibirnya sedikit, membelai kelinci awan es di lengannya. Pada saat yang sama, seluruh ruang di dekat Istana Kristal tiba-tiba meledak menjadi cahaya ungu yang sangat menyilaukan, dan Xiaoyan yang melesat di udara jatuh lurus ke bawah seperti burung yang kehilangan sayapnya. Tanah retak dan langsung berubah menjadi seperti kawah besar. Xiaoyan yang terbaring di tanah ketakutan. Kekuatan ini menyelimutinya seperti tekanan dari orang kuat yang abadi. Itu benar-benar membuat Xiaoyan tidak bisa berdiri untuk sementara waktu. Tapi monster di sekitarnya yang menyerangnya sepertinya tidak terpengaruh sama sekali dan terus menyeringai padanya. Pada saat berikutnya, monster besar menelan Xiaoyan ke dalam perutnya dalam satu tegukan. Permaisuri, dia tidak akan mati begitu saja di dalam perut monster itu kan? Kelinci awan es khawatir. Mata indah Chen Xianyuan sedikit menyipit. Dia mengangkat kepalanya dan cahaya redup menyinari wajahnya. Wajahnya memukau dan keindahannya tak tertandingi. Meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah, dengan kekuatan fisiknya dibutuhkan setidaknya ribuan tahun untuk mencernanya. Lagi pula, dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, dan itu sama dengan Yang Mulia saat itu. Butuh waktu kurang dari 3 tahun untuk mencernanya. Seingatku, Yang Mulia sudah abadi ketika dia datang ke sini, sedangkan reinkarnasinya masih memiliki jalan panjang sebelum menjadi abadi. Kelinci awan es berkata dan merentangkan pinggangnya dengan nyaman di lengan Chen Xianyuan. Jika dia benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia, kupikir aku harus tahu alasan mengapa dia berkultivasi sangat lambat. Jika dia memiliki roh dunia sensi, kekuatannya seharusnya sudah lama mencapai keabadian. Kecuali Chen Xianyuan berjalan sambil bergumam. Kelinci awan es juga menatap Chen Xianyuan dengan rasa ingin tahu, menunggu jawabannya. Kecuali ketika Yang Mulia datang ke dunia tanpa pemilik, dia merusak keseimbangan dunia, sehingga menghasilkan banyak reinkarnasi dari garis waktu lain. Dan reinkarnasi ini mengambil semangat dunia yang seharusnya menjadi miliknya sendiri. Chen Xianyuan berkata perlahan. Pada saat yang sama, monster yang menelan Xiaoyan meledak dari ujung dengan keras. Di antara percikan daging dan darah, sesosok tubuh yang diselimuti kobaran api dan guntur muncul tiba-tiba, terengah-engah dan berdiri sempoyongan. Matanya tampak membara dengan nyala tekad. Detik berikutnya, banyak monster menyerang Xiaoyan yang berdiri di depannya. Saat ini, Xiaoyan seperti bayi yang baru lahir, dan dia harus memulai dari awal, bahkan untuk berjalan. Meski sulit, Xiaoyan berusaha keras untuk beradaptasi. Xiaoyan ditelan monster beberapa kali lagi. Meskipun sulit, Xiaoyan sudah mencoba mengambil langkah pertamanya, dan segera Xiaoyan berjalan perlahan. Aku tidak pernah merasa berjalan adalah tugas yang berat. Xiaoyan tersenyum kecut. Dia menyesali apa yang dia katakan sekarang. Pada saat ini, monster lain datang ke arah Xiaoyan dengan mulut berdarah terbuka lebar. Xiaoyan tidak takut ditelannya, karena dengan kekuatan fisiknya, dia dilindungi oleh inti guntur void. Jadi dia tidak akan menderita luka fisik apapun. Hanya saja yang membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman adalah bau busuk dan daging cincang dari monster itu. Ayo lagi. Xiaoyan memindahkan langkahnya. Dia benar-benar ingin melarikan diri, tapi dia tidak bisa melarikan diri.
Setelah melawan beberapa saat, dia akhirnya ditelan oleh monster ini lagi dan terus berlanjut. Tidak tahu berapa lama, tetapi Xiaoyan akhirnya bisa berjalan. Setelah beberapa bulan, dia akhirnya berjalan dan berjalan, lalu berlari setelah ditelan oleh begitu banyak monster. Pada awalnya, dia masih tidak bisa melarikan diri, tetapi tekanan pada tubuhnya tampaknya sedikit menurun, dan dia mampu mengeluarkan penguasa berat Xuan untuk melakukan serangan paksa. Perasaan memegang penguasa berat Xuan saat ini seperti ketika Xiaoyan bertarung melawan makhluk abadi, bahkan sangat sulit untuk mengayunkannya, tetapi secara bertahap dia membuat kemajuan. Waktu berlalu, 1 tahun kemudian, di depan mereka ada sosok yang bolak-balik dengan kecepatan yang semakin cepat, dan sosok ini adalah Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan belum bisa terbang, dia sudah terbiasa dengan kekuatan anti bintang di sekitar istana kristal. Chen Xianyuan menyaksikan adegan ini dan kemudian berkata perlahan, "Oke, mari sebarkan berita kesembuhanku." Begitu kata-kata itu terdengar, kelinci awan es di tangannya terkejut. Tidak mungkin, Permaisuri. Begitu berita menyebar, pasti akan menarik musuh untuk datang menyerang. Dengan tubuh Permaisuri saat ini, tidak cocok untuk menghadapi pertempuran yang terlalu sengit, kata kelinci awan es, dan Chen Xianyuan tersenyum tipis. Tentu saja itu untuknya, sambil menunjuk ke arah Xiaoyan. Dia hanya kekuatan dewa petarung bintang 7. Tapi di alam Xuanyin ini, musuh berada di level yang sangat tinggi. Bahkan ada yang telah mencapai ranah abadi. Jadi bagaimana dia bisa menghadapinya? Kelinci awan es bertanya. Di matanya Xiaoyan masih terlalu lemah. Masih ada kamu. Terlebih lagi, aku tidak berpikir dia selemah yang terlihat. Chen Xianyuan tersenyum dan mata kelinci awan es menunjukkan tatapan yang aneh. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia hanyalah dewa petarung bintang 7 dan dia masih dalam tahap awal. Permaisuri, aku pikir masih ada yang salah. Meskipun aku di sini, aku hanya akan melindungi Permaisuri dan tidak akan melindunginya, jawab kelinci awan es. Dengarkan aku, dia membutuhkan situasi krisis seperti itu. Jika tidak, maka akan sulit untuk tumbuh lebih dewasa. Aku percaya padanya. Chen Xianyuan menatap sosok Xiaoyan di matanya, dan itu tercermin seolah-olah itu adalah suatu kehormatan. Pada akhirnya, kelinci awan es tidak punya pilihan selain mengangguk dan segera menyebarkan berita kesembuhan Permaisuri. Dan berita pemulihan Permaisuri tampaknya seperti hembusan angin yang bertiup di alam Xuanyin, dan semua orang telah mengetahuinya, yang mengejutkan banyak orang. Seperti yang dipikirkan oleh kelinci awan es, setelah berita kesembuhan menyebar, banyak orang segera bergegas menuju istana kristal. Namun, Xiaoyan masih tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk orang-orang sampai ke istana kristal, dan 1 tahun jelas tidak cukup bagi Xiaoyan untuk menerobos ke ranah abadi. Setelah setengah tahun berlalu, Xiaoyan akhirnya bisa terbang. Xiaoyan tidak melepaskan monster yang menggertaknya sebelumnya dan menggertak mereka semua kembali. Kemudian Xiaoyan terus mengelilingi istana kristal dengan kecepatan yang lambat. Meskipun sulit, Xiaoyan cukup cepat beradaptasi dengan kekuatan anti bintang istana kristal yang ekstrim, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Butuh 2 tahun untuk membiasakan diri. Tampaknya setelah reinkarnasinya, bakatnya bahkan lebih luar biasa, yang semakin menegaskan tebakanku. Roh dunianya pasti telah dibawa pergi, gumam Permaisuri. Selama 2 tahun terakhir, meskipun istana kristal mengandung banyak ki asal dewa, namun Xiaoyan tidak mengolah ki sumber, melainkan dengan gila-gilaan mengkonsumsi ki sumber di tubuhnya. Dia terbang dengan kecepatan tercepat untuk mengkonsumsinya. Setelah kelelahan, dia duduk bersila dan terus dilakukannya berulang kali. Karena kekuatan anti bintang istana kristal yang ekstrim, secara bertahap, Xiaoyan bisa merasakan energi sumber yang terburu nafsu di tubuhnya dan kemudian perlahan menjadi stabil. Yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa sumber ki di tubuhnya berada dalam keadaan mendambakan sumber ki, dibandingkan sebelumnya yang sepertinya tidak bisa menyerap ki sumber lagi. Xiaoyan duduk bersila dan segera bersiap menyerap ki sumber untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi saat dia duduk bersila, suara Permaisuri terdengar. Teruslah terbang, ini belum waktunya.
Kali ini adalah kesempatan terbaik untuknya berlatih. Lagi pula, Xiaoyan memiliki keinginan yang sangat kuat untuk kekuatan. Dia merindukan kekuatan, meskipun Ratu Kuil kuno tidak mengatakan apa-apa saat kepergiannya. Xiaoyan tahu bahwa begitu dunia sensi diserang, Istana Surgawi pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Dan waktu yang diberikan kepada Xiaoyan hampir habis. Karena keadaanmu saat ini belum mencapai waktu terbaik, kamu harus mengerti bahwa keinginan untuk sukses cepat hanya akan menjadi kontraproduktif. Suara permaisuri terdengar lagi. Xiaoyan menggertakkan gigi dan naik ke langit lagi. Dia tidak lagi tahu seberapa banyak dia telah terbang mengelilingi bintang Xiao ini. Di dalam lingkaran tersebut, Ki Asal telah habis puluhan kali. Setahun berlalu lagi, dan berulang kali membuat sumber energi di tubuh Xiaoyan menunjukkan tanda-tanda samar perlahan membaik. Tetapi ketika Xiaoyan ingin menyerap ki sumber, permaisuri berbicara lagi untuk menghentikannya. Masih jauh dari cukup, dan rekan latihanmu akan segera datang, kata permaisuri. Pelatih? Xiaoyan bingung, dan segera dia mendengar suara gemuruh dan siulan dari langit. Ketika dia melihat ke atas, dia bisa melihat pelangi panjang jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, Xiaoyan hanya merasakan hembusan angin dan aroma samar datang dari belakangnya. Apakah kamu siap? Suara permaisuri tepat di belakang Xiaoyan menatap Xiaoyan dengan senyum di bibirnya. Xiaoyan sedikit bingung, tetapi sebelum Xiaoyan dapat memikirkannya, ada suara siulan di langit dan seberkas cahaya yang melesat kencang menyerang Xiaoyan. Tidak, tepatnya itu menyerang permaisuri di belakang Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba memiliki garis hitam dan segera mengeluarkan penguasa berat Suan. Terdengar suara keras dan nyala api yang membumbung ke langit bertabrakan dengan berkas cahaya yang masuk. Tetapi di saat berikutnya, lebih dari selusin berkas cahaya muncul. Kamu harus melindungiku dengan baik. Aku tidak memiliki kemampuan bertarung sekarang. Suara lembut permaisuri terdengar di belakang Xiaoyan, membuat kulit kepala Xiaoyan langsung tegang. Mungkinkah permaisuri memprovokasi orang-orang ini? Xiaoyan bertanya sambil memblokir serangan yang menderu. Ada banyak kekuatan sekte yang terhapus di masa lalu. Kurasa ini adalah musuh. Permaisuri tersenyum lembut. Senyum lembutnya seperti pohon willow yang berkibar tertiup angin tanpa rasa ketidaktaatan. Dan kata-kata ini sepertinya tidak ada salahnya dalam kekuatan mulutnya. Benar saja, kamu masih hidup. Desas-desus bahwa permaisuri telah mati tampaknya merupakan kata-kata yang menipu. Aku adalah permaisuri istana Fengmo, dan kamu menghancurkan seluruh rumahku. Aku datang ke sini untuk membalas dendam. Sesosok melayang di depan Xiaoyan, dan yang lainnya menatap dengan tajam pada permaisuri yang memegang kelinci awan es di belakangnya. Mata mereka memancarkan niat membunuh. Itu tidak benar. Membunuhmu harus dianggap menghancurkan seluruh rumahmu. Permaisuri tertawa pelan. Ada pisau yang tersembunyi di balik senyum lembut ini, dan dia mengucapkan kata-kata yang paling memilukan dengan nada lembut. Xiaoyan diam-diam mengerang di dalam hatinya. Kekuatan pengunjung itu luar biasa. Dia sebenarnya adalah dewa petarung bintang 8 puncak. Tetapi Xiaoyan juga merasa luar biasa bahwa dewa petarung bintang 8 puncak berani datang untuk membalas dendam. Chen Xianyuan, kamu dulu adalah permaisuri, dan kamu memberikan semangat dunia kepada orang lain. Menilai dari auramu saat ini, kamu telah lama kehilangan alam keabadian. Kamu hanya dapat mengikuti ujian lisan dengan cepat dan mati. Sosok itu mencibir. Jelas dia tidak datang ke sini dengan tergesa-gesa, tetapi tampaknya kekuatan permaisuri telah anjlok. Jadi itu adalah upaya yang paling tepat dan berisiko. Segera setelah sosoknya bergerak, lautan ki asal yang megah melonjak keluar, dan lautan ki asal yang luas adalah 400 juta. Melihatnya berubah menjadi bayangan pelangi dan langsung menuju permaisuri tanpa memperhatikan Xiaoyan. Lagi pula, aura Xiaoyan hanya dewa petarung bintang 7 di tahap awal. Bayangan ini mendekat dengan cepat, mengaduk energi sumber yang mengerikan. Telapak tangan 5 jari menonjol dan berubah menjadi cakar yang tajam, dan gerakan itu akan mencabik-cabik permaisuri. Hembusan angin menyapu, kekuatannya menghancurkan bumi dan hampir berteriak. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh dan melihat naga guntur setinggi 100 kaki meraung ke arahnya. Dengan suara teredam, sosoknya tidak punya pilihan selain menyerang naga guntur, hanya untuk melihat sosok itu segera berteriak keras.
cakar angin setan merobek surga. 3 tanda angin biru tampaknya mampu menembus langit dan daratan dan mendarat di naga guntur hitam, dan itu merobek naga guntur hitam. Tapi pada saat naga guntur hitam hancur, guntur hitam meledak, dan pada saat berikutnya ribuan guntur menyapu ke arah sosok itu, menjatuhkannya beberapa puluh kaki dengan busur petir berkedap-kedip di tubuhnya dan membuat beberapa lubang di pakaiannya. Saat dia mengangkat kepalanya, dan di depannya Xiaoyan memegang penguasa berat Suan yang berdiri tepat di depan permaisuri. Kamu berani membunuh permaisuri, bahkan hanya di puncak Dewa Petarung bintang 8. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian, Xiaoyan berkata ketika dia melihat sosok bermata suram di depannya. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, sosok itu sedikit terkejut dengan kemarahan dan tatapan yang merendahkan di matanya. Dewa Petarung bintang 7 tahap awal berani menghentikanku. Tapi aku masih harus bertanya padamu, siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Sosok itu langsung mencibir, benar-benar tidak senang dengan Xiaoyan. Kalau begitu, biarkan aku yang hanya Dewa Petarung bintang 7 tahap awal yang akan menghadapimu Dewa Petarung bintang 8 puncak. Jika kamu kalah dari Dewa Petarung bintang 7 tahap awal, aku khawatir kamu tidak akan punya wajah untuk bertemu leluhurmu di bawah 9 mata air. Xiaoyan berkata dengan santai. Dia juga fasih dalam hal ini, sama sekali tidak kalah dengan permaisuri. Setelah Chen Xianyuan di belakangnya mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, senyum di wajahnya yang cantik menjadi semakin lebar, karena pada saat ini dia sepertinya benar-benar melihat sosoknya yang dulu. Mereka akan selalu menghadapinya dengan senyuman. Hanya karena dia mengucapkan sepatah kata, dia dapat mempertahankan rasa misteri dengan senyuman, dan dengan cara ini dapat membuat lawan ketakutan. Aku benar-benar ingin mati. Mendengar sarkasme Xiaoyan, sosok itu menjadi semakin suram, dan Genesis Ki yang agung di belakangnya melambung ke langit, berubah menjadi angin biru. Tornado biru perusak. Sosok itu mengangkat tangannya dan ratusan juta sumber energi melonjak di belakangnya. Langit dan bumi berubah warna dan angin serta awan bergulung kembali dalam sekejap, berubah menjadi tornado biru besar yang volumenya membesar dengan cepat ratusan kaki, ribuan kaki. Ekspresi Xiaoyan sedikit bermartabat. Lagi pula, bahkan dengan restu dari 10 api iblis absolut, latar belakang Genesis Ki Xiaoyan hanya bisa melebihi 100 juta. Tetapi sosok di depannya memiliki latar belakang Genesis Ki 400 juta penuh, beberapa kali lebih kuat darinya. Namun, dengan restu dari kekuatan fisik Xiaoyan yang benar-benar kuat, 3 jantung api dan inti Guntur Void, Xiaoyan tidak memiliki rasa takut sedikit pun di matanya, dan bahkan api pertempuran muncul di matanya. Xiaoyan juga menginginkan untuk mencobanya. Karena perbedaan kekuatan yang tampak antara keduanya terlalu besar, sosok ini tidak menganggap serius Xiaoyan. Bajingan Dewa Petarung bintang 7, aku bisa menghancurkanmu berkeping-keping dengan gerakan ini. Di kehidupanmu selanjutnya, kamu akan berpikir jernih dan menuliskannya. Jangan melakukan hal bodoh seperti menjadi pahlawan di depan wanita cantik. Sosok itu segera mendengus dingin, dan di belakangnya tornado biru ribuan kaki menutupi langit dan menyelimuti ke arah Xiaoyan. Orang ini juga tidak menahan diri, tetapi langsung menggunakan teknik bertarung dengan sangat mematikan untuk menyerang Xiaoyan. Jelas, dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk Xiaoyan dan ingin membunuh Xiaoyan dengan satu gerakan. Melihat ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit menghadapi tornado biru perusak yang menutupi langit dan matahari. Dia melangkah maju dengan telapak kakinya dan maju selangkah. 7 langkah dewa pembunuh. Langkah kelima, Xiaoyan mengambil 5 langkah berturut-turut, dan 5 hantu besar meraung di udara dan segera dibombardir dengan tornado biru setinggi 1000 kaki. Suara ledakan yang memekakkan telinga bergema di udara, dan bayangan 5 kaki besar itu sulit untuk diguncang, dan itu juga menyebabkan tornado setinggi 1000 kaki terhenti untuk sementara waktu. Tetapi gerombolan angin biru itu segera mulai memotong bayangan 5 kaki besar itu dengan gila-gilaan. Sosok itu menunjukkan cibiran, ekspresi jijik, dan segera menyemburkan Genesis Ki lagi dan memberkatinya menjadi tornado setinggi ribuan kaki lagi. Dan 5 langkah yang digunakan Xiaoyan segera mulai runtuh di bawah sapuannya.
mata Xiaoyan sedikit membeku dan segera energi sumber melonjak di tubuhnya dan dia maju selangkah. Langkah ke-6. Meskipun masih ada beberapa kesulitan dalam melakukannya sekarang, tetapi itu bukan batasnya. Xiaoyan masih merasa agak sulit untuk keluar dari langkah ke-7. Bukan karena kekuatan tubuh fisik tidak tahan, tetapi puluhan juta sumber energi dalam tubuh akan terkuras dalam sekejap. Dibandingkan dengan 6 langkah pertama, kekuatan langkah ke-7 beberapa kali lebih kuat. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, langkah ke-6 paling banyak hanya dapat dianggap sebagai tingkat semi keberuntungan. Tetapi kekuatan langkah ke-7 pasti telah mencapai keterampilan bertarung tingkat keberuntungan yang baik, dan bahkan dapat mencapai kekuatan dari keterampilan bertarung tingkat keberuntungan menengah yang baik. Langkah ke-6 memadat, dan hantu yang lebih kokoh menginjak tornado setinggi 1000 kaki dari udara, dan kekuatan ganas menyapu dengan liar. Pada saat ini, sedikit kehikmatan muncul di wajah sosok itu, karena dia tidak menyangka Xiaoyan bisa menampilkan keterampilan bertarung yang begitu kuat. Tentu saja, Xiaoyan secara alami berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal ini, jadi Xiaoyan tidak dapat bersaing dengannya untuk latar belakang genesis ki-nya. Inti Guntur Void menyapu dengan gila-gilaan melalui 18 pembuluh darah Xiaoyan, menyebabkan kekuatan fisik Xiaoyan naik tiba-tiba. Xiaoyan mengambil langkah ke-7. Tentu saja, 7 langkah dewa pembunuh yang ditampilkan oleh Xiaoyan sendiri tidak setingkat dengan kekuatan yang dihasilkan dengan menggabungkan avatar dewa asli. Jika avatar dewa asli digunakan untuk menampilkan 7 langkah dewa pembunuh secara lengkap, hanya perlu 3 atau 4 langkah, menginjaknya dapat langsung menghancurkan dewa petarung bintang 8 puncak ini sampai mati. Suara gemuruh terdengar dari udara, dan paksaan yang kuat terkonsentrasi secara gila-gilaan. Di bawah paksaan ini, sosok di bawah segera berubah secara drastis, dan matanya memandang ke arah udara dengan ngeri. Itu untuk melihat kaki besar yang hampir kokoh, dan bahkan dapat dengan jelas melihat garis-garis di kaki. Ini adalah keterampilan bertarung yang benar-benar memiliki kekuatan keberuntungan. Baru saat itulah Xiaoyan bergumam. Langkah ke-7. Begitu suara Xiaoyan terdengar, telapak kaki di udara menimbulkan angin kencang. Kekuatan yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia meraung lurus ke arah tornado 1000 kaki. Saat ini, paksaan yang berasal dari langkah ini beberapa kali lebih kuat dari tornado ini. Ketika langkah kaki itu menyentuh tornado setinggi 1000 kaki, yang terakhir tiba-tiba membeku. Sosoknya menjadi pucat, dan dia melihat jejak kaki besar di langit dengan tak percaya, dan hanya bisa menuangkan semua sumber energi ke dalam tubuhnya. Tapi sepertinya di depan langkah ke-7 Xiaoyan yang mengejutkan, tidak peduli apa yang dilakukan oleh sosok itu hanya dapat mengguncang pohon. Tornado setinggi 1000 kaki melawan dengan gila-gilaan, tetapi begitu menyentuh telapak kaki langkah ke-7, itu mulai hancur dan runtuh sedikit demi sedikit. Seluruh tornado setinggi 1000 kaki yang membalikkan angin dan awan tersebar di bawah hentakan 7 langkah dewa pembunuh. Sosok itu ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi Xiaoyan tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dia melihat cahaya di mata Xiaoyan berputar secara bergantian. Yao Beng! Dan tiba-tiba sekelilingnya diselimuti oleh cahaya yang sangat menyilaukan, layaknya seperti siang hari. Dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membuka matanya lagi. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Meskipun dia merasa seperti terbakar, tetapi perasaan ini sangatlah nyata. Setelah 7 langkah dewa pembunuh melukainya dengan serius, seberkas api abadi keluar dari ujung jari Xiaoyan, dan itu mulai terbakar dalam sekejap. Sementara kehidupan dan energi asalnya mengalir menuju Xiaoyan, dan sosok itu dibakar menjadi abu oleh api abadi Xiaoyan di tengah keengganan dan jeritan menyakitkan. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。